Udinnya pakai di 300 cc aja. Pakai langsung bangun ya. Berisik kali anjir. Baru cok. Lagi manasin? Hah? Manasin? Makasih nak. Apa ini? Lap dulu guys, lap dulu. Karena kemarin kita kehujanan di towing, jadi kita lap dulu supaya cakep lah mejeng di sekolah. Itu yang lain belum bangun, weh, bangunin. Aduh, terlambat kita nanti. Oke guys, kita lagi ada beberapa juga tim yang sudah sarapan dan ini yang paling telat. Ini paling telat. Belum bangun tadi. Itu tuh belum mandi tuh, belum mandi tuh. Belum siap belum mandi. Jam berapa tuh sekarang coba? Coba kamera close up Mas Rizky. Kita sekolah pakai PDH karena kan STM. Nah, gengs, coba ketahuan nggak siapa yang paling sukses di sini ya? Yang paling sukses, yang paling susah diatur memang, ya kan? Lihat. Yang bangun paling siang. Aduh, iya bangun paling siang. Mau ya. diatur, udah Seragam. Dia bangunnya Baru bangun 5 menit yang lalu. itulah kunci orang sukses, paling telat bangun. Iya. Itu dia. Gue pengen marah juga. Aduh, Fikri lagi kan. Tapi gitu tapi nanti ada istilah rezeki dipatok ayam loh. Gimana? Ayamnya gue Ayamnya gua makan. makan. Gue tidur paling terakhir untuk memastikan kalian baik-baik aja. Yalah. Yang nyelimutin aku tuh dia, Cok. Serius, yang nyelimutin aku dia. Aku sadar, Cok. Tuhan dan malaikat semalam Denny gue selimutin, gue kecup keningnya. Coba lihat, aman tuh, gelo, aduh. Bagian ini di-cut, dipotong, dijadiin bumper buat teaser. Aduh. Nigo dia, guys. Nigo dia. Ngomong Nigo. Dia lagi baru tidur. Yok, udah yok. Biarin apa, Yok? Meluk lagi. Siapa yang ngocehin lu, Fik gue bilang. Parah dia. Aduh. Mimpi berantem kali. Iya, mimpi berantem sama si Yoga kayaknya dia. Yok, udah makan belum? Belum. Ini nih, Yok. Iya, ini udah. Ini Yona udah prepare, Bang Ben udah prepare, Harley udah prepare dan kita mau jalan. Semoga tidak ada trouble. Cuman kita mau isi bahan bakar dulu. Kita mau ke SMKN 8 Bandung guys. Kita riding dari Villa ke sana kurang lebih 45 menit lah. Gas. Halo bosku, kita sekarang sudah sampai di SMK Negeri 8 ya. Kita parkir dulu bersama bos kita. Halo. Mantap. Nantikan terus keseruan kita. Gaspol. Nah, ini sekolah yang bakal kita adakan acara buat ngobrol-ngobrol teman-teman bareng ya. Jadi, ini Mas Teluk juga datang teman-teman. Nih Om Harley lagi sama Bang Anjik nih dari Kastil Blue Tide nih. Ini penguasa sekarang mau menguasai Bandung. Ada mau digeser. Jadi kita acaranya bakal di atas nih. Jadi terus kita lanjut di atas nanti. Semoga aja lah, ntar setelah mereka lulus gitu ya, ada yang bisa masuk ke in-engine lah teman-teman ya. Setelah kita tambahin lah Bik ya, biar ngegali setahun lagi lah teman-teman. Karena ini mereka yang kelas 12 sama kelas 11 bentar lagi lulus. Rame banget gila. Jadi gue lagi buka lowongan kerja buat admin marketplace. Anjing lagi. Ini Angel jadi MC, gengs. Siap-siap dulu guys. prepare. Oke guys, kita udah nyampe di SMKN 8 Bandung. Gokil, keren, pecah banget. Nah, di sini kita bakalan sharing-sharing tentang masing-masing dari kita. Nanti sharing tentang mungkin kepribadian kita, terus pencapaian kita, dan mungkin bisa buat memotivasi teman-teman semua yang di sini biar makin semangat. Ya, pas lulus sekolah biar ada gambaran untuk kedepannya gitu aja. Mantap. Buat rekrut jadi mekanik malam ya? Boleh, nanti khusus buat warga Bandung mau buka mekanik malam di Bandung. Yang ini belajar detailing? Ya, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Ini belajar apa nih?
Videografer dulu. Buset, Jumawa. Enggak lah, kita belajar semuanya. Pokoknya kita sudah suruhan bareng di SMK 8 Bandung, guys. Stay tune terus. Nah, jadi di sini kita berkumpul teman-teman untuk ngebahas after kalian lulus sekolah gitu teman-teman. Kalian di sini kalau pada saat masuk sekolah tujuan lulusnya mau jadi apa? Weh, CEO. CEO. Kalian ini masuk. Ada yang bilang CEO atau CEO. Iya. Kalian nih STM kan? STM. Lulus mau jadi apa? Loh, masih bingung loh lulus mau jadi apa? Lulus mau jadi apa? Ada yang teriak nikahin anak pejabat, cowok, sumpah demi Allah. Oh, mungkin ada yang seangkatan sama Rapatar jangan-jangan ya. Jadi lulus sudah nggak peduli lagi gitu ya. Waduh. Mungkin dunia otomotif itu teman-teman rata-rata ketika lulus dari sekolah itu tujuannya mekanik gitu. Karena gua juga masuk ke jurusan STM itu tujuannya ingin menjadi mekanik gitu teman-teman. Tapi ternyata ketika gua lulus sekolah, yang sudah lulus dari kalian dan mungkin lebih pintar dan lebih disiplin dari kalian itu banyak dan menganggur teman-teman kayak gitu. Jadi kalian di SMK ini fokusnya di sini yang mau kita bahas itu bukan untuk jadi mekanik teman-teman, tapi untuk ada di industri otomotif gitu. Kalau kita bahas secara industri otomotif itu banyak banget perannya gitu, nggak cuma mekanik, tapi kalau mekanik memang ujung tombak gitu teman-teman ya, yang paling ujungnya lah gitu ya teman-teman ya. Coba kita mulai ya, Abang Fikri boleh dibawain. Apa tuh? Ini yang awalnya dulu lah Abang Fikri. Oke. Di sini siapa yang sukanya begadang? Anak sekolah nggak boleh begadang ya. Fun fact teman-teman, Ngaku lah, dikit nggak apa-apa. Gue cukup punya jam tidur berantakan, insomnia intermittent. Jadi dalam seminggu bisa 3 kali nggak tidur malam. Kalau lu orang yang sukanya bangun siang, masuk kerja jam 12, balik jam 5 sore, libur bisa milih. Jadi konten kreator teman-teman. Sekarang kerjaan pada gampang banget, main game dibayar. Betul. Joget dibayar. Betul. Benerin motor dibayar. Betul. Dulu tetangga gua, demi Tuhan teman-teman, diomelin bininya gara-gara mancing mulu. Sekarang disuruh mancing gara-gara dia bikin konten YouTube, cara bikin umpan pancing Galatama. Nah. Dapat AdSense, Cok. Nah. Serius gua. Nah, Dulu gua kalau di rumah, kamu ngapain? Main HP, halu ngomong sama HP, mending kerja kayak anaknya si ibu ini. Sekarang giran udah dapet duit dari AdSense, kamu nggak ngonten-ngonten lagi sekarang, ditanyain guys. ya. Jadi sekarang kerja apa aja, dan kalau kalian tipe yang bangun siang, mau libur seenaknya, yang penting FYP jadi konten kreator. Betul. Yang penting pede depan kamera, public speaking bagus, lu menyenangkan, ganteng, cantik, menghibur, punya ilmu, bisa di-sharing, edukasi, storytelling bisa. Tapi kalau nggak pede di depan kamera, kalau nggak bisa ngomong di depan banyak orang, tapi kalian bisa menjalankan manajemen dengan baik, Ya. masih banyak peluangnya juga. Nggak harus jadi mekanik juga. Bukan berarti nggak boleh jadi mekanik. Bukan berarti Tapi bayangin ada 10.000 orang yang mau daftar jadi mekanik, bengkelnya cuma di 700, nggak muat cuy. Jadi pasti harus ada yang diserap yang lainnya kan. Gua nyari admin marketplace harus ngerti yang otomotif, bener nggak? Betul. Kalau nggak bisa di depan layar, berarti di belakang layar. Betul. Sekarang admin marketplace, Ya. kalau kita jualannya spare part, Ya. dia nggak bisa bedain TPS sama ISC, Nah, besoknya dikomplain. betul. Jadi gue pasti nyarinya anak STM, Ya. TSM. Jadi nggak melulu kita jadi mekanik gitu, nggak melulu. Atau kayak Incang, Bang Den, suka menyuci motor, suka detail. Kalau modif tuh kontes sukanya detail gitu. Betul. Bikin sabun, Betul. bikin engine degreaser, jadi entrepreneur, Ya. itu juga bisa. Ya. Kalau saya kan jujur sukanya jualan. Ya.
Jadi saya buka bengkel multi brand. Jadi jual barang apa aja? Jual Castellu, Ya. jual PM Auto juga kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kebayang nggak, gengs, gitu ya. Dan ternyata ini pada saat di sini itu mungkin kalian satu kelas bareng, gitu, ngobrol bareng. Tapi ketika kalian lulus itu masing-masing teman-teman. Kenapa dibilang masing-masing? Karena kalian di bidang yang sama, gitu. Kalau misalkan kalian mungkin teman-teman di sini ada yang pemalu, udah pasti. Ada yang pemalu. Pemalu. Ya, yang pemalu, nggak berani ngomong ke depan kayak gitu. Tenang aja, nggak usah berkecil hati. Di dunia otomotif itu masih aman teman-teman. Masih ada bidangnya gitu. Ada juga yang beraninya di depan ngomong langsung gitu. Tapi ngebongkar mesinnya nggak bisa gitu. Itu akan ada bagiannya masing-masing gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian yang pemalu gitu ya, nggak bisa untuk di depan melayani customer secara langsung gitu, kalian tetap bisa jadi orang gudang. Orang gudang itu tidak bersentuhan teman-teman, sama customer sama sekali nggak bersentuhan. Kalian ngurusinnya stok gitu, stok barang. Tapi kenapa sih harus tetap orang otomotif? Karena harus bisa membedakan gitu. Pertama dari produknya, fungsinya, sama customer tuh kadang-kadang gini ya. Mungkin dari kalian nanti mungkin ada yang punya bengkel ya gitu gengs ya. Semoga ya teman-teman ya. Kayak gini gengs. Orang awam otomotif itu sangat sulit dijelaskan gitu ya. Jadi sering ini di bengkel gue nih teman-teman. Orang ganti ban depan gitu ya. Terus motornya jadi nggak bisa starter, itu salah kita loh. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Nah, ini ibu-ibu yang sering sih ya. Ibu-ibu tuh, waduh, itu paling ngeri banget gengs kalau di bengkel gengs ya. Nah itu tadi kan abis dari bengkel si Om, iya kan ganti ban gitu kan. Tapi diiniin nggak gitu motor saya. Ini mah tadi nggak apa-apa, starternya aman gitu kan. Pas kita cek akinya tekor gitu. Nah, untuk yang orang gudang itu tetap di belakang, tapi minta harus tahu gitu. Arem. Loh ini motor yang mati akinya motor apa gitu, Mio M3 misalkan. Harus bisa ngebedain. Karena Mio M3, Vario, Satria, Fiction, dia punya aki yang berbeda-beda gitu guys. Tapi kalau sebaliknya misalkan kalian yang nggak terlalu suka bongkar, tapi suka menjelaskan produk gitu teman-teman. Nah itu kalian di bagian depan, kalian gak usah pusing deh mikirin stok barang, gak usah. Pokoknya lu penjualan gitu. Bang, ada aki Mio M3? Ada. Mau yang mana? Mau yang lokal 150, mau yang standar ada di 200, atau mau yang racing 3,5 kayak begitu guys. Tapi seenggaknya lu tuh tahu gitu. Oh motor Mio M3 bisa juga pakai barang ini nih, oh bisa pakai barang ini juga kayak gitu. Jadi produk knowledge tentang otomotif itu sangat diperlukan gitu guys. Gua di bengkel itu sangat kesulitan. Ini mungkin bidang yang paling kosong teman-teman saat ini ya. Bengkel itu udah ada banyak di mana-mana teman-teman. Yang paling kosong mengisi posisi itu bukan mekanik. Kalau mekanik itu sebenarnya udah banyak teman-teman. Tapi yang kosong itu admin. Admin tuh job desk-nya apa sih gitu. Kalau admin tuh ngobrol teman-teman sama customer. Orang datang, orang yang awam datang ke bengkel, "Bang, motor gua kenapa? Stangnya goyang." gitu. Nah, itu kalian harus bisa ngecek, nggak usah bisa bongkar, ngecek. Oh, komstirnya Bang gitu. Oh, bearingnya Bang. Oh, bannya Bang udah botak. Ban udah botak, stang goyang gitu kan. Bearing oblak sama goyang juga. Komstir goyang juga. Shock breaker mati itu goyang juga kayak gitu. Makanya perlu kalian mengerti gitu. Nah, itu kalian hanya menjelaskan gitu. Dan ini sudah berjalan di bengkel gua kayak gitu. Itu slot yang kosong itu gengs, yang seharusnya bisa diisi sama fresh graduate gitu ya, yang baru lulus, itu nggak bisa. Kenapa? Karena fokusnya dibongkar. Bang, gue lulusan STM, bisa gak jadi ngadmin? Aduh nggak bisa ngitung, bang. Saya mah bisanya bongkar, udahlah bang jadi aspek aja, bagian ngambilin kunci, bagian bersih-bersih bengkel kayak gitu. Untuk awal kayak gitu. Makanya gue sangat berharap hasil dari obrolan kita gitu teman-teman, kalian terbuka untuk mengisi slot-slot kosong ini gitu. Admin itu semua bengkel guys, apalagi cewek ya, itu perebutan bisa dibilang. Admin lu ada berapa? 3, gue pinjam 1 deh gitu. Tarik-tarikan gitu. Kenapa? Karena harus bisa menjelaskan produk
gitu. Tapi kalau orang gudang, nah kalau orang gudang ini teman-teman memang lebih sedikit slot kosongnya gitu. Cuman itu ada slot kosong juga kayak gitu guys. Jadi lulus dari STM itu nggak harus jadi mekanik aja gitu teman-teman. Tapi banyak gitu slot kosongnya. Mungkin itu aja kali gue Fik. Oke. Ya. Mana Arem gua belum datang ya? Apa tuh? Arem Vario. Ada. Tolong dibawa ke atas. Lagi diambil. Oh lagi diambil. Oke. Siapa yang motornya Vario? Siapa yang mau di motor angkat tangan, Mak? Mau di motor dulu angkat tangan. Mau di motor, nggak harus Vario, mau di motor, Matic. Oke. Siapa yang motornya Honda? Mau di motor Honda, angkat tangan. Gue yang awalnya dari otomotif sekarang. Siapa yang motornya Vario sama Beat, angkat tangan. Lu lanjutin aja. Iya, diri Ya. gua. Ya. Siapa yang motornya Vario doang, angkat tangan. Oke, Vario sama Beat, angkat tangan. Ulang, Vario sama Beat, angkat tangan. Vario. Vario sama Beat. Vario sama Beat. Sekarang gue yakin semuanya udah pada tahu Harley. Tapi followers gue nggak sebanyak Harley. Wih. Sekarang yang tadi angkat tangan yang udah follow gue berani maju ke depan, gue kasih Arem 1. Gue hitung sampai 5. 1, Ada ya? 2, Ada. 3, Ada. lari 4. Ada. Coba. Sok lihat. Untuk lu berhasil, yang pertama lu butuh koneksi. Ini jujur aja. Yang pertama lu butuh koneksi. Yang kedua, lu butuh hoki, bro. Betul. Karena dia tadi sweet hoki nggak? Hoki. Oke. Koneksi, dia follow gua nggak? Kenal berarti dong. Ya. Berarti koneksi nggak sebatas orang dalam, orang kaya, orang punya duit, kenalan om atau bapak lu. Betul. Tapi koneksi adalah orang yang bisa bikin lu tambah pinter, bikin lu tambah berpengalaman, bikin ngasih rezeki lebih, atau sekedar bukain jalan. Jadi teman-teman, kita Arem sini, bawain sini Aremnya di mobil. Suruh si Yoga cari di mobil yang kotak kecil itu. Oke. Hoki. Jadi teman-teman, sampai mana tadi gua nggak potong? Sampai mana tadi? Harus gua juga yang jawab ya. Koneksi teman-teman. Ya. Kita kumpul di sini karena sebuah koneksi. Betul. Kalau lu tanya sama Harley, gimana caranya Bang Harley bisa kayak Bang Harley? Cuman 2 guys, koneksi sama hoki. Betul. Tanpa hoki kita nggak bisa di sini, tanpa koneksi kita nggak bisa terisi di sini. Betul. Makanya teman-teman, orang yang lu bully, nih siapa yang dibully gua nggak tahu ya. Dan gue yakin ini kita ngomong jelas aja. Mungkin banyak yang nggak suka sama omongan gua, tapi gue yakin guru nggak bakal bisa bantu. Tadi gua kesini. Guru nggak bakal bisa bantu, pasti ada satu orang yang dibully. Gua nggak tahu siapa, pasti ada. Yang lu ceng-cengin deh, nggak usah dibully. Nah orang itu teman-teman, percaya sama gua, tingkat kesuksesannya 70%. Karena dia fokus. Di saat lu nyari cewek, dia dibully. Di saat lu lagi main game bareng teman-teman lu diajak, yang lain dia nggak diajak, dia lebih fokus. Karena dia tahu kalau nggak dia yang nolongin dirinya sendiri, saat dunia jahat ke dia, nggak ada yang nolongin. Dan nanti kalau lu lulus, terus ternyata lu butuh koneksi dari dia, itu bakal jadi hal yang lumayan memalukan. Makanya hubungan baik itu harus dijaga. Dalam bisnis ada yang namanya etika bisnis teman-teman. Kalau kita dikasih 10, kalau mau tahu diri balikinnya 7. Kalau dibalikin 3, cukup tahu, besok jangan kenal lagi. Betul. Castellup udah jadi sponsor utama, berarti besok semuanya harus pakai Castellup di bengkelnya. Betul. Itu ada namanya etika, kayak gitu, koneksi yang terus menghubungkan kita. Gua kasih tahu satu hal lagi, sorry gue lupa. Yang pinter di dunia kerja atau di dunia bisnis, yang pinter kalah sama yang punya koneksi. Gue udah sering banget ngeliat orang yang dinaikin jabatannya bukan karena lebih pinter, tapi karena lebih dekat sama bosnya, karena lebih asik diajak ngobrol, karena pas Sabtu Minggu lagi libur disuruh masuk dia bisa. Itu bukan ngejilat teman-teman, itu ngebangun koneksi. Itu benar-benar ngebangun koneksi. Karena kalau lu nggak ngelakuin itu, pinter nggak cukup, kaya nggak cukup. Karena bisnis bukan cuman yang buat punya modal, tapi bisnis itu buat orang yang punya koneksi juga. Betul, betul. Dan otomotif
sesuai temanya, nggak sesempit itu. Jadi kalian bisa ngelebarin sayap kemanapun. Kalian bisa nyambung koneksinya ke konten kreator, bisa nyambung koneksinya ke host live, bisa nyambung koneksinya ke pabrik. Kalau yang satu hal yang gue sesalin sekarang teman-teman adalah kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue mau belajar lebih banyak lagi. Belajar apapun itu, bukan di akademis doang. Gue pengen tahu segala hal, gue pengen belajar lebih dalam lagi, dan gue pengen ngebangun koneksi lebih dalam lagi gitu. Kalau gue dulu ada acara kayak gini di sekolah gue bakal minta gimana caranya minta nomor WhatsApp-nya salah satu yang di depan sini atau nomor WhatsApp-nya Om Oli. Kalau gue itu yang bakal gue lakuin. Karena penyesalan gue adalah tidak mempunyai koneksi sebanyak yang gue bisa. Kalau kita udah nanti tua seumuran Pak Dede misalnya, jangan jadi om-om yang om-om gak asik yang bilang kalau dulu om ambil tawarannya Ko Harley buat bikin bisnis, sekarang om udah sama Ko Harley bla 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 bla. Dulu dinosaurus juga ada. Kita bakal tetap menyesali di masa lalu, om-om gak asik yang menyesali hal-hal yang harusnya kita lakukan dulu gitu. Karena mimpi itu nggak pernah tidur teman-teman. Ini semua orang punya idealis. Mimpi kita nggak pernah tidur. Mimpi kalau lu, aduh gua kayaknya jadi mekanik aja, pusing, nggak ngerti konten-konten, nggak bisa gua, nggak ngerti komputer, marketplace pusing, iklannya bingung, ya udah guys, mimpi kalian terkubur dan dibangun di umur 40-an, bangun di umur 50-an. Anjir, dulu gua nggak begitu lagi. Bangunnya sebagai penyesalan. Berubah tuh bentuknya dari mimpi, ambisi berubah jadi penyesalan. Dan abang ini siapa tadi namanya, Bro? Aldi adalah contoh nyata koneksi dan hoki yang buat lakukan tadi. Koneksinya udah ada, hokinya udah dapat. Nanti aremnya naik, tinggal kasih. Motor lu apa? KZR. Minta follow-followan dulu sama Bang Harley. Waduh, ditembak begitu langsung gua dia. Minta follow-followan dulu, nanti di tag di story. Ananda, yang angkat tangan Ananda tadi. Ananda, sini coba. Boleh maju. Siapa? Aku pengen tahu. Ini boleh gue wakilin ya? Hah? Boleh gue wakilin ya? Wakilin? Boleh. Ananda siapa Ananda? Oh, oke. Siapa namanya? Hafiz. Habis. Di Anda standar apa bawa apa? Warna. Spek warna bintang. Tar dulu. Kalau Dendi kan berapa horsepower-nya? Nah, berapa HP? Motor itu berapa HP? 47,5 horsepower. Bang mulut tuh. Oke, Ali. So. Oke. Motor yang pertama Vario KZR, LED all, Forza 250, LED new, sama PCX betul. Kasih oli juga ya. Beda emang. Ada merahnya guys. Ada uang cash sama oli. Foto dulu foto. 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 Lihat kamera. Udah? Oke. Sini. Pembahasan sebentar tentang otomotif nggak sesempit itu loh. Boleh pinjem mic yang itu nggak? Dengung banget. Halo. Oke. Kan kata gua yang itu lebih mahal mic-nya. Ini beda ya. Oke. Mungkin kalau kalian tahu Harley Wijaya atau Ko Harley itu menjurus ya, dia punya bengkel, oke lah. Kalau saya pribadi itu mungkin bisa dibilang apa ya, masih di bidang otomotif tapi agak meleset di bidang perawatan sepeda motor. Perawatan sepeda motor saya kebetulan owner dari mekanik malam
Mekanik Malam Shop, Mekanik Malam Garage ya. Mekanik Malam itu apa? Mekanik Malam itu komunitas atau saya tuh pendiri komunitas mekanik malam di area Bogor, Tangerang dan Jakarta. Untuk Mekanik Malam Shop itu saya jual pengkilap bodi, sabun pengkilap bodi, terus sama perawatan sepeda motor lainnya. Itu di Mekanik Malam Shop. Itu saya jualnya di Shopee dan TikTok serta offline shopnya ya di rumah. Saya ada toko. Untuk Mekanik Malam Garage, kebetulan saya ada speed shop. Speed shop itu mungkin kalau teman tahu toko offline, dan saya itu jual spare part yang dibutuhkan. Contoh, kalau teman-teman tahu itu baut titanium, ya, baut titanium. Kebetulan lagi nggak bawa sampel, harusnya bawa ya. Baut titanium, baut stainless, kaliper, master rem dan lain-lain itu yang menjadi kebutuhan modifikasi kendaraan sepeda motor. Oke. Singkat cerita, kapan pertama kali konten gue bareng? saya itu sama seperti kalian. Dulu tuh di tahun 2011 saya lulusan otomotif di SMK, salah satu SMK di Tangerang. Sebutin salah satu konten. 2011 saya lulus ya. 2011. Dan itu cuman ada teknik otomotif dan teknik permesinan. Belum ada TSM gitu kan, TKM. Tapi kan nggak masuk brand ya, kenapa? Tapi Prakteknya dulu mobil dan motor, kelistrikan, iya. apa ya? Lu masuk juga apa? Saya lulus di tahun 2011, itu sempat bingung sama kayak teman-teman nih. Angel Berdi. Wah, gue mau kerja apa nih, gitu kan? Gue mau kerja apa, mau kayak gimana selanjutnya, gitu kan? Dan akhirnya dari 2011 sampai 2012 mencoba kerja di bengkel, betul. Kerja di bengkel, alhamdulillah dapat 6 bulan resign. Lalu mau gua bridgingin ke lo atau Asisten mekanik, kebetulan jadi asisten mekanik. Ya, 6 bulan lagi saya terusin itu kerja di pabrik, karena kan mindset itu yang penting kerja lah ya, gitu, lulus sekolah kerja. Di tahun 2012 sampai 2016 saya lanjut, agak melenceng nih. Ini seru nih, agak melenceng. Saya melanjutkan pendidikan kuliah itu S1 manajemen. Itu beda guys, beda ya, mungkin ke otomotif gitu ya. Jadi malah ke manajemen. Dan akhirnya lulus kuliah itu saya kerja. Tapi saya masih menjalani hobi nih. Hobi. Angel mau macam aja. Motor masih dari SMK. Ada pikir yang tahun duitnya banyak kalau nggak mandiin. Nah, saran nih buat teman-teman, kembangin hobi dulu dari sekarang. Kalian hobinya itu apa? Dalami hobinya, maka teman-teman bakalan dapat hoki di hobi itu. Yang tadi Mas Fikri bilang ya sama Pak Ray. Saya itu termasuk hoki buat produk, dan alhamdulillah produk yang diterima sama masyarakat atau teman-teman para pencinta otomotif, dan akhirnya saya bisa punya, mungkin yang tadi disebutin beberapa sepeda motor, sudah bisa punya keluarga gitu ya, sudah menikah, punya toko, punya ini salah satu ini ya buat memotivasi teman-teman ya, gitu ya. Saya juga mungkin berangkat dari nol, benar-benar dari nol gitu ya. Dan saya pun pernah di masa 2019 sampai 2023 itu ngajar kewirausahaan di SMK Yapika Legok di daerah Tangerang. Sempat. Guru kewirausahaan. Iya. Bukan kewirausahaan. Tapi saya juga di situ sering banget teman-teman siswa itu nanya, "Pak, gimana sih caranya main TikTok?" Kebanyakan yang kayak gitu. Ya, ini menarik. Teman-teman, sebagai seorang content creator itu punya beberapa kerannya, punya beberapa jalurnya untuk mendapatkan punya adik ini bukan pemasukan. Satu dari endorsement kalau brand suka sama konten lu, gue mau dong promosiin barang gue, Pak, kasih SOW, itu namanya endorsement. Kita di endorse orang kita udah pada tahu. Kedua, dari jadi model, talent,
jadi bintang iklan segala macam. Tapi teman-teman, ada satu hal yang sebenarnya paling enak itu jadi afiliator. Yes. Karena kalau jadi seller kita butuh modal. Kalau jadi afiliator kita nggak butuh modal. Ada modalnya. Ada satu hal yang bisa langsung lo praktekin teman-teman. Itu dulu lihat di sana ada kaliper Respro, Disc Respro, terus Master M Respro. Itu bakal kita pasang di PCX yang punya sekolah. Yes. Berarti kalau PCX-nya punya sekolah, berarti bukan punya siapa-siapa guys. Bukan punya guru, bukan punya murid, punya umum. Berarti siapa aja boleh ngontenin. Itu ditaruh di PCX, ambil shoot videonya, taruh keranjang kuning. Lu nggak perlu beli disknya, lu taruh keranjang kuningnya. Dari 425.000 harga disk, kalian dapat 10%. Berapa? Berapa 400.000 10%-nya berapa? Berapa? 40.000 cuman modal kuota. Dan itu satu piece. Iya, satu piece. Berapa? Dan- Ada yang bisa jawab? Dan logikanya gini, Vic, logikanya kita upload video mungkin ada 1.000 sampai 2.000 orang yang nonton tayangan. Itu siapa tahu dari 2.000 orang itu 3 atau 4 ngeklik, 40.000 dikali 4. Udah lumayan. Itu dalam sehari. Video di TikTok itu kita bakalan save, dan mungkin kalau kita rajin konten itu FYP-nya bakalan berulang-ulang ya. Terus yang penting bekal kalian itu yang pertama rajin konten. Rajin konten, nggak peduli view rendah atau view apa gimana. Yang penting kalian rajin konten. Jangan berpatokan sama view, dan kalian itu harus konsisten guys. Konsisten, kalian itu pasti bisa. Nah, di video pertama itu satu video ya. Gimana kalau 10 sampai 20 video? Nggak ada yang nggak mungkin. Orang itu pasti ngelihat video kita. Apalagi gue pernah kok pertama bikin akun, dan adek atau temen bikinin akun juga. Awal-awal tuh dikasih view bagus. Oh, malah rame. Malah menarik ini. Awal konten malah langsung rame. Awal konten malah rame. Mungkin dengan followers yang baru, mungkin sama temen gitu ya, follow gitu ya, dapat 5 atau 10 followers. Itu view udah nyampe di atas 1.000 itu rame kok. Itu lumayan guys. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Teman-teman tuh bisa dapat pembeli dari view itu. Betul Bang Fikri? Betul. Jadi teman-teman, seperti yang Cang bilang, kita bisa dapat uang dari situ. Bisa. Dan kalau lu penasaran, ini omong kosong apa enggak, GMV TikTok affiliate itu terbuka untuk umum. Betul. Jadi lu bisa cek Harley Wijaya ini. Oke. Jadi lu bisa tahu duitnya Harley mau dipirma dari mana. Itu maksud gua teman-teman. Sama kayak YouTube, tapi itu nggak pasti. Itu perkiraan GMV in engine, perkiraan mekanik malam. Biar lu tahu ini nggak omong kosong. Kayak yang gua bilang, disc brake 425, 10%-nya 42.000 dikali 100 pembelian, 4.250.000. Kalian UMR 2 video lewat. Jadi mindsetnya jangan cari kerja, tapi cari gitu. Tapi abis ini jangan, kayaknya nggak usah sekolah, konten aja, nggak gitu. Nggak gitu. Oke, jadi melanjutkan apa yang tadi sempat kepotong ya, sampai seru banget soalnya kan. Sebenarnya simpel aja sih, tipis-tipis aja kalau dari gua di kesempatan yang spesial ya buat gua. Ini generasi penerus kan ya, Gen Z ya kategorinya ya. Gen Z. Karena jujur guys, gua kelahiran tahun 88. Di antara mereka semua, kayaknya gua yang paling tua ya. Iya. Yang paling mencoba bertahan survive di tengah zaman era digital ini. Jadi gua bersyukur bisa survive, dan gua benar-benar menjadikan alat konten, which is itu relate sama videografi, bersama Angel, bersama teman-teman. Behind gue juga sebenarnya gue as a videographer, pasti di sini pada tahu Mak Gila ya semua ya. Mak Gila, Yodivit, The Hunters, Bobby Stunt Rider.
Ya, jadi mostly-nya mereka saat ini ini jadi portofolio ya. Jadi gua yang mengerjakan video-video mereka, dan benang merah yang gua temukan teman-teman adalah satu, skill perlu. Skill sangat-sangat perlu. Teman-teman sekarang tuh udah on the right track, suka otomotif, SMK yang bergerak di otomotif juga ya. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa juga apa ya istilahnya ya, riset mungkin kali ya di perkontenan. Nah, kuncinya adalah ya sering-sering buka TikTok, Instagram. Nah, dari situ nanti teman-teman akan bisa menemukan bahwa oh yang lagi trending tuh ini ya gitu. Karena perubahan digital itu cepet banget, kalau kita nggak bisa mengikuti apa ya istilahnya ya, perkembangannya secara cepat, nanti ketinggalan juga gitu. Nah, nanti dari ilmu videografi itulah jadi bisa lebih saling melengkapi. Paling basic sebenarnya iPhone. Kan semuanya pasti udah tahu ya, iPhone yang paling stabil dari stabilisasi videonya, terus juga kalau upload ke Instagram, TikTok relatif lebih stabil. Walaupun Android, bukan lagi pengen bilang Android juga jelek, cuman Android mungkin karena terlalu banyak tipe dan serinya, sepertinya mesti yang mid dulu atau flagship baru uploadnya bisa lebih stabil. Tapi intinya kuncinya adalah yang paling basic itu sebenarnya dari handphone. Jadi jangan pernah lupakan itu. Skill boleh jago, spek-spekan boleh jago. Jujur gue sendiri soalnya yang gue bilang tadi, disclaim gue itu adalah fun fact-nya di sini ada tangan kanan gue dalam tanda kutip, yaitu Yonatan. Yok, boleh berdiri yok. Berdiri yok. Nah, nih teman-teman, tim gue di media gue Raukyo. Yang lebih hatam urusan motor, gue malah nanyanya ke doi mulu biasanya. Angel saksinya ya. Sebenarnya tuh kalau menurut Dendi, hoki itu cuma 1%. Hoki itu? Hoki 1%. Hoki itu cuma 1%. Nah, kita tuh harus nyiapin 99% kesiapan. Oke. Ya. Jadi pada saat kita siap, ketemu hoki 1%, boom, bakal jadi sesuatu. Agree. Ya. Contohnya dulu Dendi tuh ngontrak. Dendi tuh ya. Sama kayak Encang dari nol. Deketan, ngobrol deketan. Jadi dulu Dendi posisinya gini, kontrak. Sebelah kiri Dendi itu dia orang yang dulunya jualan Shopee. Ya. Dendi kurang tahu. Fashion. Sebelah kanan Dendi orang yang lagi mau belajar buka Shopee. Baru mau belajar buka Shopee. Oke. Iya. Nah, di situ Dendi tuh posisinya bisa bikin engine degreaser. Tapi nggak jualan di Shopee. Belum. Ya. Jadi dia jualan, bisa bikin engine degreaser. Bisa. Oke. Dendi punya kesiapan di situ kan. Oke. Punya kesiapan. Hokinya Dendi ketemu dua orang yang lagi ngobrolin, dia buka Shopee, dia mau jualan. Dendi tuh nggak punya niat, tapi Dendi tuh dibantuin mereka. Hokinya Dendi di situ. Jadi pada saat Dendi siap ketemu hoki, jadi Dendi yang sekarang. Jadi hoki itu bukan soal hoki doang. Ya, tapi kesiapan ya. Iya. Ya, kesiapan gitu ya. Hoki itu cuma 1%. 99% itu kesiapan diri kita. Iya. Karena berarti ada itu engine degreaser sebetulnya jualnya apa offline? pakai buat sendiri. Oh, pakai buat sendiri Ya. sebelumnya. Ya. Oke. Terus kalau misalkan kita tuh mau nemu hoki, kita juga butuh attitude yang baik, Kak. Perlu attitude yang baik selain Dendi mungkin kalau orang sebelah Dendi yang jualan Shopee sama pengen jualan Shopee itu ngelihat Dendi jelek, attitude jelek, dia nggak akan ngasih kesempatan. Iya. Jadi attitude, kesiapan sama hoki 1%. Karena Aldi sudah bekerja keras, ini arem, CNC, bilet, T7, tanda tangan gue nih, set, oke. Tebus ke road manajernya, barengin, barangnya lagi diambil guys. Arem harga 1 juta.
Jadi teman-teman, itu tadi yang gue pengen sampaikan. Ingat 3 hal yang gue sampaikan. Kalau lo mau berada di titik yang lo pengen koneksi, hoki, kerja keras. Kita dari barengin. Terima kasih udah diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi boleh turun, Aldi. Turun. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Aldi.